Halo teman-teman, selamat datang di channel Indonesia. Sholat duha adalah ibadah sholat sunnah yang dilakukan pada awal waktu setelah 20 menit matahari terbit dan akhir waktu di seperempat siang. Sholat duha boleh dikerjakan paling sedikit 2 rakaat dan lebih banyak dengan kelipatan yang sama. Apa saja keutamaan sholat duha menurut hadis yang sahih? Keutamaan sholat duha menurut hadis yang sahih ada 10. Sholat duha adalah bagian dari sedekah terbaik, membawa kecukupan rezeki hingga dijanjikan pintu surganya. Keutamaan sholat duha menurut hadis. Yang pertama, sholat duha adalah sedekah terbaik. Keutamaan sholat duha menurut hadis yang pertama adalah sama dengan sedekah terbaik. Mengapa demikian? Dijelaskan, keutamaan sholat duha menurut hadis barang yang 2 rakaat. Seorang muslim dianggap telah melakukan sedekah dengan nilai yang sangat besar. Keutamaan sholat duha menurut hadis ini ditegaskan sebagai berikut. Setiap pagi, setiap ruas anggota badan kalian wajib dikeluarkan sedekahnya. Setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah. Menyuruh kepada kebaikan adalah sedekah, dan melarang berbuat mungkar adalah sedekah. Semua itu dapat diganti dengan sholat duha 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, sholat duha adalah pembawa kecukupan rezeki. Keutamaan sholat duha menurut hadis yang kedua adalah akan selalu membawa kecukupan rezeki bagi yang rutin menunaikannya. Mengapa bisa demikian? Dijelaskan, keutamaan sholat duha menurut hadis barang siapa yang melaksanakan sholat duha 4 rakaat, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupkan rezekinya. Adanya keutamaan sholat duha menurut hadis ini ditegaskan sebagai berikut. Wahai anak Adam, jangan sekali-kali kamu malas mengerjakan 4 rakaat pada awal siang atau sholat duha. Nanti akan aku cukupi kebutuhanmu pada akhirnya. Hadis riwayat Daud, Ahmad, Tirmizi. Yang ketiga, sholat duha adalah waktu tepat memohon ampunan. Keutamaan sholat duha menurut hadis yang ketiga adalah membantu menggugurkan dosa-dosa, karena ini waktu yang tepat untuk memohon ampunan kepadanya. Seberapa besar dosa yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai keutamaan sholat duha menurut hadis? Dijelaskan, keutamaan sholat duha menurut hadis ini diampunkan atas dosa para umat meski sebanyak buih-buih di lautan. Keutamaan sholat duha menurut hadis ini ditegaskan dari Abu Hurairah RA, di mana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menjaga sholat duha, maka dosa-dosanya diampuni walaupun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Tirmizi. Yang keempat, sholat duha adalah berpahala haji dan juga umroh. Keutamaan sholat duha menurut hadis yang keempat adalah mendatangkan pahala yang setara dengan haji dan juga umroh. Barang siapa yang melaksanakan sholat duha dengan tekun, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala setara haji dan umroh yang sempurna. Apakah keutamaan sholat duha menurut hadis benar demikian? Benar, apalagi bila sholat duha dilakukan di bulan Ramadan, di mana segala amalan pasti pahalanya akan dilipat gandakan. Adanya keutamaan sholat duha menurut hadis ini ditegaskan dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat fajar atau subuh berjamaah, kemudian ia setelah usai duduk mengingat Allah hingga terbit matahari, lalu ia sholat 2 rakaat duha, ia mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umrah, sempurna, sempurna, sempurna. Hadis riwayat Tirmizi nomor 586. Yang kelima, sholat duha adalah ladang memperoleh keuntungan. Keuntungan sholat duha menurut hadis yang kelima adalah ladang memperoleh keuntungan. Rasulullah SAW menimbang keuntungan sholat duha seberapa banyak?
Adanya keutamaan sholat duha menurut hadis ini dijelaskan keuntungan yang diperoleh oleh para pelaksana sholat duha berjumlah lebih banyak dibanding dengan keuntungan yang diperoleh oleh para mujahid perang. Keutamaan sholat duha menurut hadis ini ditegaskan dalam sabda Rasulullah SAW sebagai berikut. Perolehlah keuntungan, ganimah dan cepatlah kembali. Mereka akhirnya saling berbicara tentang dekatnya tujuan, tempat perang, dan banyaknya ganimah keuntungan yang akan diperoleh dan cepat kembali karena dekat jaraknya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Maukah kalian aku tunjukkan kepada tujuan paling dekat dari mereka, musuh yang akan diperangi, paling banyak ganimah keuntungannya dan cepat kembali?" Mereka menjawab, "Ya Rasul," berkata lagi, "barang siapa yang berwudu kemudian masuk ke dalam masjid untuk melakukan sholat duha, dialah yang paling dekat tujuannya, tempat perangnya, lebih banyak ganimahnya dan lebih cepat kembalinya." Yang keenam, waktu paling ijabah. Keutamaan sholat duha menurut hadis yang keenam adalah ini waktu yang paling dijabah. Mengapa sholat duha adalah waktu yang tepat untuk memanjatkan doa? Dijelaskan, jika pada waktu duha disempatkan untuk melakukan sholat duha, maka saat itu para malaikat turun ke bumi bertujuan menyaksikan sholatnya kaum mukmin. Hal tersebut ditegaskan pada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 78. Jika pada waktu duha digunakan untuk memohon dan berharap doa, maka malaikat akan menolong mendoakannya agar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bukan tidak mungkin bila doamu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, terhindar dari keburukan. Keutamaan sholat duha menurut hadis yang ketujuh adalah akan dihindarkan dari banyak keburukan. Melaksanakan sholat duha di bulan Ramadan dan waktu-waktu yang diutamakan akan menghindarkan dari keburukan. Mengapa bisa demikian? Adanya ikatan yang selalu ditumbuhkan setiap hari dengan Yang Maha Kuasa akan menambah besar iman dan keperdayaan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengawasi setiap perilaku kamu. Adanya keutamaan sholat duha menurut hadis ini dijelaskan sebagai berikut. Barang siapa yang sholat duha 2 rakaat, maka dia tidak ditulis sebagai orang yang lalai. Barang siapa yang mengerjakannya sebanyak 4 rakaat, maka ditulis sebagai orang yang ahli ibadah. Barang siapa yang mengerjakannya 6 rakaat, maka diselamatkan di hari itu. Barang siapa yang mengerjakan 8 rakaat, maka Allah tulis sebagai orang yang taat. Dan barang siapa yang mengerjakan 12 rakaat, maka Allah akan membangun sebuah rumah di surga untuknya. Hadis riwayat At-Tabrani. Nah, untuk teman-teman di rumah, jangan lupa untuk selalu pantengin terus channel ini. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Kita akan bertemu kembali di video selanjutnya.